Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi sesuatu yang sangat penting. Dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati kita. Nah, saya mau sampaikan begini. Pacaran bukanlah untuk coba-coba. Bukanlah untuk coba-coba. Namun pacaran adalah mereka yang sudah siap untuk menikah. Sekali lagi, pacaran bukanlah untuk coba-coba, namun bagi mereka yang sudah siap untuk menikah. Jadi sederhananya begini, pacaran itu untuk nikah, bukan untuk senang-senang, apalagi coba-coba. Ya, untuk itu sebelum pacaran pastikan, saya selalu bilang begini, sebelum pacaran pastikan kita mengenal dengan baik. Kita mengenal dengan baik sehingga kita tidak membuang-buang waktu. Sebab banyak orang tanpa pengenalan langsung pacaran. Saya sempat membaca salah satu komen seseorang. Dia kenalan sore dan jadiannya malam. Jadi saya bingung dari mananya dia mau coba kenal. Ada juga orang kenalan lewat sosial media, pacaran lewat sosial media. Nah, saya bingung. Dari mana orang-orang ini mau kenal? Ada juga orang belum lihat wajahnya, belum pernah ketemu, dan memutuskan untuk menikah. Jadi maksudnya apa yang kamu mau kenal? Masakan kamu jalin hubungan dengan seseorang yang tidak kamu kenal? Tapi ini terjadi. Jadi maksudnya saya begini, pastikan kita mengenal seseorang, kenal dengan baik, baru kita memutuskan untuk menjalin hubungan. Banyak orang pada akhirnya kecewa, banyak orang pada akhirnya sakit hati, dan tidak sedikit orang pada akhirnya rusak. Karena apa? Dia berpacaran dengan seseorang yang dia tidak kenal. Dia kira baik, ternyata ada motif di belakangnya. Dia kira cinta, ternyata orang itu ada niat yang lain di belakangnya. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah pengenalan. Nah, saya berdoa ya, teman-teman muda yang mendengar ini, jangan terburu-buru ingin pacaran. Jangan terburu-buru ingin menikah sebelum mengenal dengan baik. Nah, yang pertanyaan begini, apa yang harus kita perlu kenal? Kita harus kenal karakternya. Kita harus kenal pergaulannya. Kita harus kenal dosanya. Kita harus kenal kecenderungannya. Kita harus kenal prinsip hidupnya. Kita harus kenal respon hidupnya. Bahkan kita harus kenal keluarganya. Baru kita memutuskan untuk menjalin hubungan. Kalau tidak, kita akan kecewa dan dirugikan. Nah, sebelum berpacaran atau sebelum memutuskan untuk berpacaran dengan dia, saya sampaikan ada beberapa tahapan yang wajib untuk kita ketahui, teman-teman muda, supaya engkau tidak menyesal dan supaya engkau tidak dirugikan. Yang pertama, tahapan yang pertama sebelum kita memutuskan pacaran dengan dia, maka tahapan yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan artinya gini, kamu kenali dulu orangnya seperti apa. Kamu kenali orang ini seperti apa sih sebenarnya. Terus dalam tahap ini
ya kamu tentunya belum kenal sepenuhnya. Kamu masih kenal kulit-kulit luarnya lah. Namanya perkenalan. Nah, yang pertama itu adalah perkenalan. Nah, perkenalan di sini kita bisa pakai referensi dari apa kata orang, apa pandangan orang, apa penilaian orang tentang dia. Kita pelajari, kita jadikan referensi untuk kita mengenal dia. Jadi sebelum kita memutuskan untuk pacaran dengan dia, maka tahap yang pertama adalah perkenalan. Yang kedua adalah pertemanan. Nah, artinya kita jangan langsung pacaran dulu, kita berteman dulu. Nah, berteman di sini artinya kita mulai mengenal karakternya. Kita mulai mengenal kecenderungannya. Kita mulai mengenal dosanya. Kita mulai mengenal prinsip hidupnya. Kita mulai mengenal respon hidupnya. Kita mulai mengenal keluarganya karena kita berteman. Jadi sebelum kita akhirnya memutuskan pacaran, maka kita berteman dulu. Ya, ingat, jangan terburu-buru ingin berpacaran. Jangan hanya karena ganteng, cantik, udah sikat aja. Jangan. Pastikan berteman dulu. Kenali dulu karakternya. Sebab begini, saya punya om ya. Om saya bilang begini, setampan apapun seseorang, secantik apapun seseorang, kalau karakternya buruk, pada akhirnya akan membosankan. Tapi kalau karakternya bagus, attitude-nya bagus, itu akan menyenangkan hati dan akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. So, yang kedua adalah berteman. Nah, dalam berteman ini kamu akan dapati yang namanya keterbukaan. Karena sebagai teman biasanya lebih terbuka. Saya punya beberapa teman-teman di lingkaran saya, dan saya sering terbuka ke mereka tentang apa yang sedang saya alami, tentang bagaimana pelayanan saya. Saya terbuka kepada mereka karena mereka adalah teman-teman saya. Jadi sebelum akhirnya kita memutuskan untuk berpacaran dengan dia atau menerima cintanya dia, maka kita wajib berteman dulu. Ya, berteman dulu. Yang ketiga, bersahabat. Jadi sebelum kita memutuskan untuk pacaran dengan dia, maka kita yang ketiga adalah bersahabat. Nah, persahabatan artinya gini, lebih dari teman. Di sini kita sudah lebih dalam, lebih terbuka, lebih jujur biasanya. Karena dia sahabat kita. Biasanya setahu saya sebanyak-banyaknya sahabat seseorang itu biasanya cuma 3-5 orang aja. Gak sampai banyak. Sahabat itu terbatas. Artinya ketika kita bilang sahabat, maka di sana tidak ada yang namanya yang disembunyikan. Di sana semua terbuka. Di sana saling berbagi, di sana saling menolong, di sana saling menguatkan. Namanya sahabat. So, sebelum kita memutuskan untuk menerima cintanya atau kita berpacaran dengan dia, maka pastikan kita dulu bersahabat. Nah, di persahabatan ini kita udah bisa berpikir dengan baik. Kita udah bisa berpikir dengan matang. Apakah dengan semua kekurangannya, dengan semua kecenderungannya, dengan semua karakternya, dengan semua keluarganya, pergaulannya, dosanya, masa lalunya, atau apapun, apakah dengan semua yang ada dalam dirinya, apakah kita siap untuk menerimanya? Nah, kalau kita berkata siap, maka disinilah kekuatan dari satu hubungan. Karena apa? Karena kita sudah mengenal dia, kita sudah tahu tentang dia, bahkan kita tahu persahabatan dia, kita tahu pergaulan dia, kita tahu tentang keluarga dia. Di sini kita udah lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi yang pertama, sebelum kita memutuskan
pacaran dengan dia, maka yang pertama adalah perkenalan, yang kedua adalah pertemanan, yang ketiga adalah persahabatan. So ingat teman-teman, jangan terburu-buru ingin berpacaran. Jangan tergesa-gesa ingin mengakhiri kesendirianmu. Yang namanya tergesa-gesa nggak baik. Saya satu kali tergesa-gesa, terburu-buru ke airport. Terburu-buru tergesa-gesa ke airport. Dan seingat saya dulu itu jam 1 penerbangan saya. Dan kebetulan penginapan saya dari airport tidak terlalu jauh. Jadi saya bangun jam 12 siang. Nah, berarti kan sisa sejam. Nah, saya mandi terburu-buru, pakai baju tergesa-gesa, pakai sepatu, semua terburu-buru. Bahkan naik kendaraan juga ke airport terburu-buru. Semua tergesa-gesa, tidak ada ketenangan. Nah, akibatnya waktu saya sampai di tempat check-in, saya bilang saya mau check-in. Mbaknya bilang, petugasnya bilang bahwa penerbangan saya bukan hari ini, tapi besok. Saya sedikit kesal, sedikit malu, dan saya jadikan pembelajaran bahwa apa saja yang tergesa-gesa, terburu-buru itu tidak baik. So teman-teman, ini yang harus kita tahu, bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh kita. Kalau jodoh nggak kemana, ya, kalau jodoh nggak kemana. Yang paling penting sekarang persiapkan dirimu, persiapkan segala sesuatu sehingga tiba waktunya engkau siap dan engkau siap dalam pernikahan yang kudus dan diberkati Tuhan. Nah, yang keempat, yang keempat ini kita berpacaran. Setelah perkenalan, pertemanan, persahabatan, baru pacaran. Ada 4 proses sebenarnya baru kita pacaran. Nah, di sini kita menjalin hubungan sudah berdasarkan pengenalan. Kita udah tahu kelebihannya, kita tahu kekurangannya, kita tahu masa lalunya, kita tahu keluarganya, kita tahu semua tentang dia. Di sini hubungan itu akan lebih kuat. Nah, di sini kita akan membuat kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena apa? Karena kita memutuskan untuk jalin hubungan dengan dia berdasarkan kita sudah kenal dia. Ya. Nah, pacaran di sini tahapannya bukan lagi untuk mengenal, tapi pacaran di sini karena kita sudah kenal, dari pacaran di sini adalah untuk menikah. Sekali lagi, pacaran untuk nikah-nikah, pacaran untuk nikah, bukan untuk coba-coba. Ya, sekali lagi, pacaran untuk nikah, bukan untuk coba-coba. Oke, ya teman-teman. Nah, beberapa catatan penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, jangan berpacaran sebelum mengenal. Ini catatan penting. Jangan berpacaran sebelum kita mengenal dia. Mengenal karakternya, mengenal dia dewasa apa tidak, dia setia apa tidak, mengenal kecenderungannya, mengenal. Jangan berpacaran sebelum mengenal. Ya. Yang kedua, jangan pernah berpacaran dengan seseorang yang berbeda keyakinan, sekalipun dia baik. Jangan coba-coba pacaran dengan berbeda keyakinan. Sebab firman Tuhan jelas, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Persamaan apakah antara terang dan gelap? Tidak ada. Ya, jangan berpacaran beda keyakinan. Yang ketiga, jangan berpacaran hanya karena dia tampan atau cantik ataupun kaya. Sebab tampan cantik itu relatif dan kaya itu bisa habis. Tapi berpacaran, menikahlah dengan seseorang yang benar-benar kamu ada chemistry, cocok, dan saling membangun, saling menguatkan, sepadan. Ya. Dan yang terakhir adalah pastikan dia dewasa, memiliki visi dan perencanaan ke depan, sehingga hubungan kalian dibawa
ke masa depan. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Jangan berpacaran tanpa 4 hal ini. Perkenalan, pertemanan, persahabatan, baru kemudian pacaran. Ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.